Dari pertanyaan. Antang ikaw sini. Menang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Heltis. Hai. Ketemu lagi bersama saya Heltis Santitri SKM sebagai pembawa acara. Seperti biasa ya Heltis ya, hari ini kita jadwalnya podcast, yaitu di podcast Bibir Lensa. Nah Heltis, udah nampak ya di layar kacanya. Dengan tampilannya hari ini ada yang beda ya di podcast kita ini. Bedanya pasti narasumbernya ya. Narasumbernya berbeda tapi masih dengan staf ya, staf podcast masing Utara. Tapi staf ini staf baru ya. Nah, Heltis ya, sebelum kita memulai acara kita, jangan lupa untuk membagikan link podcast kita, podcast Singkil Utara. Mana tahu Heltis yang di rumah yang lain belum bergabung nih di acara podcast kita, silahkan bergabung. Jika ada nanti pertanyaan sesuai dengan menu kita, tema kita seputaran puskesmas atau seputaran tentang kesehatan juga boleh ya. Nanti narasumber kita bisa menjawabnya untuk pertanyaan dari semuanya ya. Nah, Heltis, apa sih judul dari tema kita hari ini? Yaitu tentang korelasi makanan sehat dengan berolahraga. Ini bagus sekali tema kali ini ya Heltis ya, karena kita tahu ya sekarang lagi banyak-banyak nih ya pemuda-pemudi yang khususnya Singkil Utara lagi berkecimpung dengan olahraga ya. Yang ada dietnya, ada olahraganya, sangat bagus sekali nih tema kali ini ya. Jadi kawan-kawan yang sangat ini jangan lupa stay tune terus di live-nya kita. Dengan pertanyaan nanti ya tentang olahraganya boleh, tentang makanan menu sehatnya juga boleh. Dengan siapa kita mengupas nih tema kita ini dengan ibu cantik kita ya, yaitu Ibu Dr. Rida Yunianda ya, atau juga bisa dengan sapaan manjanya Dr. Ola ya. Halo semuanya. Nah, Heltis ya udah nampak ya dokter cantik kita ya. Nah, sekarang kita nggak adil ya Bu ya kalau nggak perkenalkan diri ya. Iya nggak kenal nggak sayang. Jadi Heltis di rumah kan biasanya kan udah sering nih ya sama staff-staff di sini. Nah, ya udah kenal. Mungkin sebagian juga Heltis di rumah ada juga yang kenal sama dokter Ola kita ya. Cuma nggak Abdul juga nggak kenal nggak sayang ya. Nah, perkenalkan dulu dirinya Bu Ola. Halo semuanya teman-teman Heltis, panggilan ya Heltis ya. Heltis semuanya, nama saya Rida Yunianda, biasa disapa dengan sebutan Ola. Saya asli, boleh gitu, kalau gitu ya. Ya, apa yang mau disampaikan jelas Saya asli putra daerah, saya asli Aceh Singkil, lahir di Singkil, besar di Singkil, sekolah yang di luar. Singkil tapi masih seputaran Aceh, seperti itu. Yang mungkin teman-teman nantinya punya pertanyaan tentang seputaran makanan menu sehat, makanan diet, olahraga, mungkin bisa bertanya, tapi jangan lupa share dulu. Iya. Bisa nonton di akun saya, akun pribadi saya, dan juga nonton di akun Puskesmas Singkil Utara. Nah, sekitaran masih biodata Dokter Ola ini ditengok barang seperti gadis kayaknya. Mana tahu Heltis di rumah itu dokter gadis apa kayak mana? Saya sudah menikah. Udah menikah ya. Saya sudah menikah. Saya di umur menjelang 37 tahun. Punya anak 3 ya. Nggak kelihatan ya. Sudah tiga kali melahirkan. Bongkar produk. Dan kenapa ya Heltis ya? Di layar kacanya seperti anak gadis ya, tapi Bu Ola udah bersuami dan punya anak 3. Iya dong. Bu Ola ini bertempat tinggal di Singkil, beralamat di Singkil, baru bergabung di jalan pasti. Di jalan. Saya jalan. Nah, kembali kita ke tema podcast kita ya, Heltis ya. Korelasi makanan sehat dengan olahraga. Nah,
Coba dulu dijelaskan sedikit nih, Bu Ola. Apa sih maksudnya dengan korelasi makanan sehat dengan olahraga nih, Bu Ola? Korelasinya itu sebenarnya sangat-sangat banyak. Cuman secara melek lagi. Biasa. Makanan yang sehat terasa sia-sia tanpa olahraga. Oh iya. Jadi harus olahraga untuk melengkapi sesuatu yang namanya sehat, dan olahraga akan sia-sia tanpa makanan sehat. Jadi mereka saling berhubungan, Iya. mereka saling bersaudara, sekandung, sebapak, semama, Harus sejalan ya. Nggak Wajib. mungkin kita konsumsi yang sehat tapi nggak berolahraga, sama doang ya. Terus juga kita berolahraga setiap hari tapi nggak makan yang sehat ya Bu Ola ya. itu sudah pasti. Nggak pakai kecil-kecil. Baiklah. Lanjutkan. Nah, udah apa lagi disampaikan Ibu Ola? Nah begini, jadi kalau kita makan sehat itu yang seperti apa sih sebenarnya? Iya. Pasti bertanya, apakah dengan makan seperti yang trailer kita sebelumnya, Iya. apakah makan sehat itu hanya dengan rebus-rebusan lantas dikatakan sehat? Apakah dengan makan berlemak-lemak lantas dikatakan tidak Tidak sehat? sehat. Sebenarnya makanan yang sehat itu adalah makanan yang mempunyai 5 pokok bahan penting dalam sebuah makanan. Apa saja? Iya. Yang paling penting itu adalah protein. Protein. Protein berasal dari 2 jenis, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe, tahu, kacang polong, kacang-kacangan, dan protein hewani berasal dari hewan seperti daging kambing, daging ayam, daging kerbau, daging jawi kalau bahasa kita, kemudian ikan, telur. Jadi daging-daging yang seperti saya bilang tadi bukan makanan yang membuat Anda sakit darah tinggi. Bukan. Jadi jangan disalahkan dagingnya. Daging nggak tahu apa-apa. Dia hanya sebuah bahan makanan yang sangat benar-benar bermanfaat untuk tubuh, tapi dikambing hitamkan. Melek parah sekali. Oh, nggak melek teman-teman katanya. Ngelek nggak? Ya. Oke. Itu Ya. hewani tadi. Itu hewani tadi. Nah, tetap kita butuh juga yang namanya karbohidrat. Karbohidrat untuk sumber energi utama dari tubuh kita. Kemudian lemak, tapi lemak yang baik. Contohnya apa? Santan. Salah satu lemak yang baik jika pengolahannya benar. Bukan si santannya yang salah. Bisa lemak dari tumbuhan seperti kokak. Kemudian sayur yang kaya serat dan buah-buah. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya apakah lantas rebus-rebusan itu bagus? Bagus. Bagus, saya bilang bagus. Tapi penempatannya yang tepat. Penempatan yang seperti apa nih? Penempatan yang seperti apa? Jika Anda merebus telur, merebus komponen yang 5 tadi itu dalam 1 kali makan, itu baru benar. Jadi merebus itu harus merebus protein hewaninya, protein nabatinya, sayurnya, buahnya. Buah nggak direbus ya, buah nggak direbus. Jadi sebanyak yang saya lihat beredar di sosial media, penjual-penjual rebusan mungkin bisa menjadi referensi atas podcast kali ini, bahwasanya jangan merebus yang mengandung karbohidrat semua. Jadi sudah kebijakan, bicara itu mengandung karbohidrat dan gula, kemudian labu yang kuning itu, labu apa namanya? Labu pumpkin itu, kemudian ada pisang, ada kacang rebus, ada jagung, nah itu karbo semua. Bagusnya kalau mau rebus-rebusan, cukup 1 jenis karbo, 1 saja. Mau jagung ya silakan jagung. Karena apa? 1 potong jagung itu kalorinya itu sudah 80 hingga 150 kalori, tergantung besar kecilnya si jagung. Ya, jadi kalau sudah jagung 1 potong,
ubi satu potong, pisang. terus apalagi labu satu potong. Nah kalau kayak gini udah 400 kalori. Setara dengan lontong setengah porsi. Bagusan makan lontong atau makan ubi? Lontong ya. Lebih lontong ya. Mending lontong karena enak. Ya sebenarnya nggak gitu juga sebenarnya. Jadi yang terbaik adalah komponen daripada rebus-rebusan itu harus lengkap dan porsinya harus seimbang, harus pas. Jangan karbo semua, jangan protein semua, jangan sayur semua, harus lengkap semua. Karbonya itu harus dengan kadar yang pas, protein juga dengan kadar yang sangat bermanfaat sekali ya, rinci kali sampai ke buah-buahnya ya, ya, sangat ya bola ya. Jadi masalah trailer yang kemarin tuh rebus-rebus itu bisa juga bisa dikatakan tidak sehat karena ya? dimakan karbohidrat semua. Kan udah bergabung ya. Kebanyakan karbohidrat akan menjadi gula disimpan di dalam tubuh, di dalam otot. Nah, gula disimpan di dalam tubuh, di dalam otot dulu. Nah, jika kita mempunyai otot, gula disimpan di dalam otot. Makanya seorang yang mempunyai otot yang besar, risiko mempunyai sakit diabetes mellitus semakin kecil. Itu kan yang matchnya yang kita yang trailer itu kan juga yang nggak salah tuh ya, ada sudah gabung. Itu yang benarnya kayak mana tuh dokter? Saya kan jagungnya kalau sebagusnya direbusnya sama ini, digorengkan sama ini. Yang di trailer kita kan kelihatan ubi ya. Ubi bisa, kan biasa tuh kan kalau kita kayak menu-menu sehat kalau situ karena nanti digabung nanti semua tuh. Iya, dan telurnya cuma satu. Bagusnya, nggak ada waktu itu ya. Iya. Situ karena bagusnya itu kalau bisa telur itu 2 butir, tapi tanpa kuning telur. Kuningnya kita nggak usah makan. Kuning telurnya nggak usah dimakan, putih telurnya saja, bahkan proteinnya lumayan luar biasa tinggi. Jagungnya cukup satu potong saja, rebus bisa kayak wortel, mungkin. Berarti ada juga sayur-sayuran juga situ ya, dari mata dia. Kalau merasa hambar, kalian bisa cocol dengan sambal belacan tanpa minyak. Kan enak tuh kayak lalapan. Jadi diet itu nggak mesti tersiksa. Diet itu tetap Anda bisa merasa kenyang, enak, enjoy, kita bahagia, badan makin sehat, penyakit hilang. Nah, bagaimana nutrisi yang tepat untuk orang yang olahraga? Kalau performa untuk orang yang olahraga tergantung dia olahraga seperti apa dulu. Kalau dia olahraga hanya untuk aktivitas sehari-hari seperti jalan, sore lari, running atau aerobik, itu kan masih olahraga yang disarankan olahraga latihan yang tidak memerlukan energi yang berlebih. Artinya kita masih bisa makan dengan pola kita sehari-hari, hanya kalorinya saja yang kita kurangi. Iya. Beda lagi sama olahraga atlet. Kalau atlet itu memang kita menakar itu kalori itu sesuai dengan jenis olahraga yang digeluti. Ya. Nah, kalau atlet angkat beban itu karbohidratnya dikurangi, tapi yang dinaikkan adalah proteinnya. Proteinnya yang harus super duper tinggi. Kalau seperti eltis kita misalnya kan ada sekitar jalan-jalan keliling kampung gitu kan, itu kan itu ringan tuh. Itu luar biasa bagus. Nah, itu pola nutrisinya harusnya kayak mana tuh? Pola nutrisinya seperti biasa, tidak ada perlu pengurangan yang bagaimana. Jika tujuannya untuk kurus, jika yang gemuk nih, maka ingin kurus, tujuan supaya bisa kurus, lebih baik kita berolahraga di 12 jam kita sedang berpuasa. Jadi ada kita istilah yang namanya IF atau intermittent fasting atau puasa IF kalau orang-orang bilang. Itu kita berpuasa di 14 sampai 18 jam. Cuma rata-rata orang itu menggunakan di 15 jam. Jadi kita itu bagusnya lari atau jalan, bagusnya sejalan. Kenapa saya bilang jalan? Karena dengan berjalan tubuh sedang membakar kalori, bukan gula. Yang dibakar itu adalah kalori. Tapi kalau kita lari, yang dibakar adalah gula. Oh gitu. Beda. Jadi kalau kita jalan, saat jalan kita sudah berpuasa 12 jam. Itu yang dibakar adalah kalori kalau dalam keadaan jalan. Tapi kalau dalam
adalah gula. Seperti itu. Gimana nanti ini banyak pandangan kawan-kawan healthy di rumah nih Bu Dokter ya. Kan kalau udah olahraga, misalnya kan sebelum berhasil olahraga itu takut makan kalau habis olahraga makan mie misalnya. Itu bisa dikatakan benar nggak gitu? Nggak usah takut makan, nggak usah takut makan setelah olahraga. Lantas tidak makan, ya tergantung juga. Dia olahraga jam berapa? Misal dia kayak saya pribadi olahraga jam 3 sampai jam 4 sore. Tapi saya tetap makan di jam setengah 5. Sebelum bisa olahraga saya tetap makan. Itu makannya itu makannya berbeda. Makan biasa seperti biasa. Kalau saya itu pola intermittent fastingnya yang 5 itu makan, yang 5 itu makan. Kemudian saya berpuasa sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi saya baru sarapan. Itu saya sarapan dengan protein dulu. Tapi malam nggak makan lagi. Saya malam nggak makan. Saya malam nggak makan, walaupun terkadang ada juga makan. Tapi saya misalkan karena berpuasa lagi. Pokoknya tetap harus 15 jam saya baru buka puasa. Tapi air putih kan. Itu ibu diet. Diet nggak kalau diet saya langsung untuk mencapai sesuatu yang dikatakan sehat. Oh gitu. Dok, pertanyaan dok, saya pengen kurus tapi mageran. Gimana ya dok? Saya selimut aja be. Saya selimut aja. Saya selimut aja be. Gak apa-apa. Dari Rahma apa tuh? Rahma Gak apa-apa be. Di online shop COD selimut. Lumayan be. Dok saya kenal itu. Itu tes saya. Oh. Dok saya pengen kurus tapi mageran gimana ya dok? Suaranya apa itu? Goa apa? Isi Di suaranya sini isi. ya hujan dulu di sini dulu. Nih, nah sehat dulu. Itu Suaranya namanya bisik. Ibu Anita Safiri ya. Kak Anita Simbolon. Bukan, dia sudah berubah nama. Tapi oh Dari iya. Anita Safiri ya. Anita Safiri Saukia. Jadi gimana nih? Pertanyaan pengen kurus tapi mageran nih. Nggak ada obat tidak ada. Apa ditutup? Mohon maaf kalau apa tutup. Karena kalau udah malas nggak ada obatnya ya. Obatnya. Beda yang lain. Nggak ada Kalau obatnya. masalahnya. COD aja. Antarlah COD aja. COD aja. Tapi kalau cowok emang ya bilang nggak ada. Oh, enggak lah. Bener-bener tutup di apotek itu. Mungkin ada pertanyaan lain. Belum. Ketawa dia itu. Apa-apa. Dok, kami konsul apa dulu? Untuk kecantikan Di luar. nanti ya. Di luar podcast ya. Jadi tanggung BPJS. Datang ya datang. Nanti hubungi ownernya sendiri. Berbayar ya. Ya di sini mungkin hostnya dibayar. Ya, selingnya hujan di luar sana ya dok. Di sini sekalian. Makan ya teman-teman di luar kendali. Ahmad, ada nggak yang harus dimakan di waktu seorang olahraga sebelum dan sesudah olahraga? Tidak. Nah, jadi kalau khusus itu tidak. Yang penting adalah kosongkan perut 2 jam sebelum olahraga. Karena apa? Kalau diisi, otot lambungnya akan kontraksinya kurang bagus. Biasanya orang-orang yang tidak mengosongkan lambung 2 jam sebelum olahraga akan terasa sakit di sebelah kiri. Kayak kram sebelah kiri itu biasanya kontraksi lambungnya kurang oke karena terisi dan lambung masih terisi dan kita langsung olahraga. Jadi saatnya harus dikosongkan supaya olahraganya nyaman. Setelah itu jika ingin makan silakan makan tapi tidak makanan yang penuh kalori dan lemak dan gula. Itu ya. Makan protein aja. Bisa 20 telur atau sayuran rebuskan. Nah, di situ pas. Benar sekali kayaknya. Itu pertanyaan selanjutnya. Kalau rebus-rebusan tapi pakai garam, bisa nggak dok? Takarannya berapa? Dan boleh nggak dicocol pakai
teman-teman, silahkan pakai garam, pakai MSG yang merek Masakmu. Kita nggak sponsori, nggak endorse sama Masakmu, dan kita sensor. Nah, pakainya nggak teman. Jadi lagi endorse sama Goiku. Jadi ya kita sebut aja lah mereka dengan sebutan MSG. Tidak ada masalah. Ada silakan coba pakai itu dengan porsi yang penting udah berasa ya. Ada sama terasi tapi tidak di bawahnya. Tidak pakai. Nah, dikukus atau dikukus terus diulek. Kalau rajin ya, kalau makan nggak obat. Atau obat itu. Pakai mic orangnya. Pakai mic Anita. Nggak kedengaran ya? Anita Timur. Itu nggak sampai beri. Tolong dong sponsor kali Kak Anita mic-nya. Mungkin karena hujan Kak Anita, jadi nggak Di luar kendali kamu bang. rahmat luar. Ya, kan air alam. Apa sih kalau hujan? Nanti lagi. Maaf ya teman-teman. Nah, masih dengan orang yang sama. Mana bagus? Kukus atau dipanggang dong? Kukus, lebih bagus dikukus. Ya, karena kalau dipanggang, tapi kalau dipanggang dalam panggangan elektrik, itu kan tanpa asap, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Suara hujan dan angin yang terdengar, jauh kali suara narasumbernya. Kalau suara kan udah Suara hujan dan angin yang terdengar. Halo, begini oke. jauh kali suara narsumnya. Terus nih Bu, kayak tadi. Kalau menggedekannya gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya udahlah. Ya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau kata online shop, share dulu teman-teman, share-nya dulu, Ya, tap biar- love-nya dulu. Tap love-nya dulu, share-nya dulu. Bisa nggak Bu, orang yang udah berolahraga tapi tidak mengkonsumsi makanan sehat, malah sembarangan jajan-jajan, Ya enggak juga. masih bakso-baksoan, Oh, kayak bakso, gitu. Masih eh, micin-micinan. bisa. Micin itu tidak salah. Jadi kalau ada gula, Hmm. ada garam, ada micin, dari yang bertiga ini, yang paling jelek itu gula. Nah, yang paling jelek itu gula, garam, micin justru nggak jelek. Gitu. Seperti. Jadi jangan salah kaprah. Jangan dikambing hitamkan micin. Hmm. Micin nggak salah apa-apa. Kalau memang micin salah apa-apa, yang cipit-cipit di sana udah ini dong. Nyatanya yang cipit-cipit itu Iya. yang pinter ya kan. Nah, karena yang berbahaya itu sebenarnya adalah gula dicampur garam. Oke, baru Amo jelas tidak caranya. pakai merek gitu sensor ya. Dan cuman tidak apa pakai merek masak gitu. Cuman gula sama garam ya justru itu yang salah sebenarnya. Jangan pakai gula sama garam, pakai aja yang merek masak gitu tadi. Tapi nggak juga 2 bungkus kan ditaruh gitu. Itu apa lagi tuh? Tomboy apa sih? Tamboy Kun, mukbang, tapi dia Zor apa tuh? Jor olahraga. Itu gimana ya, Nggak Dok? kenal saya, Bu. Nggak kenal itu siapa. Tamboy Kun mukbang. Saya Misalnya kenal- dia banyak makan kayak orang mukbang tuh, tapi Iya. dia jor sekali olahraga. Itu gimana tuh, Bu? Ya, Nah, maksudnya kayak gitu. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Intinya dalam hidup ini jangan ada yang berlebihan. Iya, sesuatu yang berlebih nggak bagus ya, Bu. Sesuatu yang berlebihan. Kalau atlet itu mereka ditakar, semuanya tertakar. Kalau atlet itu ditakar, kalorinya berapa yang masuk ditakar, berapa asupan gizinya ditakar, dan berapa jam mereka latihan. Itu Habis- ditakar. Misalnya kalau kayak ini dibilang Tamboy Kun kan banyak sekali makan, apalagi yang pedas-pedas kan, Iya, itu yang nggak bagus lepel-lepel juga. itu kan, yang iya kan Tamboy Kun tuh kan. Iya, nanti Jadi
lambungnya Kalau olahraga langsung yang berat-berat itu Bu, itu Ya, nggak bisa berbahaya juga kan? pasti berbahaya, pasti perutnya langsung kram seperti itu. Itu ke perutnya apa nggak ada berpengaruh lagi sama ke penyakit-penyakit yang lain? Ya, ke jantung biasanya. Ke jantung, Karena kan? tiba-tiba tubuh ini dipaksa untuk secara tiba-tiba seperti itu. Ya jangan. Itu nggak bagus ya. Nggak bagus Kalau juga. orang yang berlebih apa? Kalau uang Oh, kalau uang yang berlebih semua mau lah. Itu obat segala obat uang Nah. itu ya. kalian saya kalau udah kayak gitu saya mager, Bu. Olahraga pun nggak butuh Nggak lagi mau kalau lagi, uangnya udah banyak. Nggak usah lah, gila. Cekot-cekot aja Nah, udah sehat. Nggak gitu juga ya teman-teman ya. Nggak gitu Dah. juga. Apa nih tips yang baik atau yang baik untuk orang yang diet atau yang nggak baik dulu Ibu sampaikan sama healthies kita di rumah nih. Kalau yang tujuannya ingin mau kurus, apa bentuk otot dulu, gitu. Kalau mau kurus, olahragalah setelah 12 jam tubuh ini berpuasa. 12 jam ke atas. Karena apa? Jangankan lemak, otot pun bisa dibakar sama dia. Nah, ini dipotong dulu Bu. Misalnya kan orang yang diet, ya kan, orang yang diet sama orang yang olahraga untuk membentuk tubuh, ada nggak jam-jamnya untuk olahraga? Misalnya Benar. orang diet tuh khususnya jamnya jam 4 ke bawah. Benar. Misalnya kalau untuk orang yang membentuk badan itu jam-jam subuh-subuh udah jalan. Ya. Juga ada nggak Bu jam-jamnya? Sebenarnya kalau kita bilang subuh-subuh udah jalan itu, memang alhamdulillah di agama Islam diajarkan subuh bangun. Iya. Olahraga. Jam 9 tidur, artinya kita tidak makan lagi gitu kan. Artinya memang di subuh itu kita sudah berpuasa 12 jam seperti itu. Nah, kita berjalan, kita sedang mendetoksifikasi tubuh kita dari hal-hal yang tidak penting di tubuh ini. Sebenarnya tubuh ini udah dibikin Tuhan tuh sempurna. Jadi segala sesuatu yang detoks, yang nggak berguna, dia buang. Jika kita pola hidup sehat dan tidak ada yang berlebihan, seperti itu. Jadi di setelah 12 jam atau pagi hari kita jalan kurang lebih 45 menit, itu kita dapat membakar lebih dari 600 kalori. Selama 45 menit. Jalan dengan kecepatan tetap. Bukan jalan tiba-tiba jumpa kawan begibah. Jalan, jumpa si A. Tahu, ada si A. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga, teman. Gitu. Iya, itu olahraga mulut tuh ya, Bu. Itu lain. Itu lain ya. Nah, yang paling sering kita lupakan adalah olahraga membentuk otot. Jadi kebanyakan kita itu sekedar olahraga aja nih. Jalan-jalan aja, lari-lari aja. Tapi kita lupa untuk membentuk otot. Iya. Otot salah satu komponen yang paling penting dalam tubuh kita. Semakin sering dilatih, semakin kemungkinan otot berkurang, semakin kecil. Jadi umur 35 tahun ke atas, bukan 35 tahun, 30 tahun ke atas, otot kita itu berkurang 6-5% setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Artinya yang harus, misal otot kita sebesar ini, tahun depan jadi segini kalau nggak dilatih. Turun lagi. Nah, sementara cadangan gula, cadangan kalori yang di dalam tubuh kita yang tidak terpakai disimpan di otot. Kalau otot kita nggak ada, dia mau nyimpan di mana? Makanya ke darah. Makanya orang Diabetes ya. Nah, jadi orang-orang yang diabetes, ada riwayat diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan sakit gula, bagusnya itu olahraga beban. Oh, beban ya. Benar, olahraga apa yang baik? Olahraga beban. Gitu. Bukan berarti jalan tidak baik, bukan berarti lari tidak baik. Misalnya ini DM kita banyak mungkin para lansia nih. Iya, benar. Kayak mana nih, Dok? Masalah beban-beban tadi. Tetap bisa dilakukan. Misal pakai dumbbell yang 1 kilo dulu, yang latihan dumbbell 1 kilo dulu, dumbbell 1,5 kilo, naik lagi jadi 2 kilo, tapi yang nggak langsung 5 kilo. Iya, ya ada tahap-tahapnya ya. Mudah-mudahan si lansia disetor operasi. Jangan. Dia ada tahap-tahapannya. Yang jelas olahraga beban dulu. Makanya semakin muda kita memulai olahraga beban, semakin sehat dan semakin kecil kemungkinan kita kena penyakit lansia, termasuk patah tulang, tulang kita rapuh, karena yang melindungi tulang itu adalah otot. Kalau masalah ini tadi tersinggung DM, misalnya DM kan Ya, olahraga yang angkat-angkat yang berat tuh. Dengan aktivitas ibu-ibu rumah tangga nih,
itu udah termasuk olahraga juga nggak tuh? Enggak ya? tidak. Jadi olahraga yang membentuk beban itu adalah olahraga Wah, yang statis. kita udah serbu nih kayaknya. Dok, apaan tuh? Nah, Ibu apa nih? Ibu Okta ya, tetangga puskesmas ya. Duk, bahas tuntas untuk mau yang kurus. Oke, makanya Ya. yang mau Disimak. kurus yang dia disimak ya. Share-nya ya, Share share-nya terus, tep ya. Mic-nya apa tuh? MC-nya curi. MC-nya curi konsul. Curi konsul maksudnya gimana? Pengen MC-nya juga pengen konsul sebenarnya. Iya gitu. dong. Ya dong. Pengen juga nyasar. Dok, apa hukumnya jual gorengan? Di trek orang jogging. Apa hukumnya jual gorengan di truk orang yang jadi jogging? Halal. Iya. Halal. Yang salah Anda, ngapain beli? Ya nggak salah apa-apa. Ini pertanyaan Kak Fardilawati. Hai Bu Kak Fardila ya. Pertanyaannya, Bu Dok Chan, ini ada pertanyaan nih. Dulu apa? Pertanyaan dia makan bisa, Bu. Oh, Bu Dok, ini ada pertanyaan. Dia makan bisa apa tadi? Dia makan bisa tiga kali sehari dan makanan seimbang dan olahraga seminggu 2-3 kali. Tapi badannya nggak kurus. Ada nggak Bu tips atau cara biar berat badan ideal dan sehat jauh dari penyakit gula dan hipertensi? Ya, sangat bagus sekali pertanyaannya. Benar-benar. Jadi kalau kita mau kurus ini, makanya saya bilang dari tadi, tujuan kita diet ini sebenarnya apa? Mau sehatkah? Maintenance kesehatan kah? Atau mau kurus kah? Jadi kalau mau kurus, satu-satunya cara kurus adalah dengan cara defisit kalori. Satu-satunya defisit yang berguna di muka bumi ini hanya defisit kalori. Defisit anggaran nggak berguna dong. Defisit anggaran, Ibu Ban. defisit anggaran merugikan nggak? Iya, rugi lah. Rugi dong. Kalau kalori bisa ya. Yang nggak dapat TPP gara-gara defisit anggaran siapa? Tunjuk tangan ngacung. Mohon maaf. Jadi defisit kalori. Jadi kalori yang didefisitkan. Jadi jangan memakan kalori yang berlebihan jika ingin kurus itu. Dan olahraga yang paling minimal sekali seminggu wajib itu 3 kali. Nggak boleh 2 kali, 3 kali. 3 Ini kali. seminggu sampai 3 minggu. Seminggu itu 2-3 kali cuma Jangan, minimal olahraganya. 3 kali dengan rentan waktu 24 sampai 48 jam. Jadi bukan berarti Senin, Selasa, Rabu olahraga, Kamis, Jumat, Sabtu enggak. Yang enggak gitu juga. Dia harus reguler dan konsisten di jamnya. Jadi kalau misalnya olahraganya itu di jam 3 ya udah lusanya juga di jam 3. Saya juga harus jam 3 karena apa? Tubuh perlu penyesuaian. Gitu aja. Apa nih lagi? Kanita Sembolan, saya sudah berhenti jalan, Bu. Karena lutut saya sakit. Kenapa? Pas saya berhenti malah berkurang sakitnya, Bu. Nah, Berarti waktu olahraganya salah itu. Iya, salah gerakannya. Tekniknya yang salah, tekniknya yang salah, itu aja. Yang olahraga aja banyak juga main-main berputih kan, Bu. Ya, itu wajib. wajib Teknik ya. biasanya kalau yang seperti itu teknik olahraganya. Berarti yang salah. Kanita ini lebih bagus jangan jalan. Pas jalan sakit, udah Trailer kita editornya itu dia. Iya, Anita tahu. Sapitri. Anita Sapitri. Anita Sapitri Saukia. Rahma, apa nih lagi? Rahma Uler. Kalau penggunaan metformin untuk mengurangi BB pada orang non DM gimana, Dok? Dianjurkan enggak, Dok? Ya. Tergantung. Kalau itu konsultasi langsung sama dokter. Nanti kita akan memberikan dosis kapan dia menggunakan metformin, kapan enggak. Seperti itu. Jadi kalau memang konsultasi kita akan memberikan jenis obat-obatan yang tepat kepada pasien itu, apakah di penghancur lemaknya atau di penekan nafsu makannya. Itu nanti biasanya konsultasi langsung. Misalnya kan ini ada pertanyaan lagi kan, Dok kan? Misalnya dia udah rutin nih. Dia rutin dalam 1 tahun ini olahraga, jalan, jogging dengan pola makan hidup sehatnya yang udah bagus.
tiba-tiba mager. Mager, berhenti. Nggak apa-apa, namanya kita manusia ada di fase-fase seperti Iya, misalnya itu nggak apa-apa lah. Itu apa sehari mengembang- aja, jangan lama-lama Bisa, magernya. bisa nih udah malas lagi kayak gitu. Jangan, kalau magernya sehari ya wajar. Wajar ya. Cari nama kita wanita, mood swing, semeriwing kita itu Berubah-ubah ya. Ya, namanya kita penuh dengan hormonisasi. Itu bisa Bukan meningkatkan harmonisasi. lagi nggak tuh? Ya benar, makanya tapi jika kita bisa mengontrol kalori yang masuk, biasanya stabil. Stabil ya. Tapi kalau magernya itu diperpanjang, ya janganlah. Kuatkan hati dan diri, semangat olahraga demi masa depan hari tua yang sehat. Apa nih lagi? Kayaknya udah gak ada pertanyaan lagi. Iya, tinggal hey hai. Iya, say hi aja. Dapat uang, dapat Dapur. ranjungan. Kalau olahraga pas haid gimana dok? Pakai softtek. Ya iya ya. Ya iya dong. Nanti branded. Pakai pembalut. Iya. Jangan nggak pakai pembalut. Iya, Berserak iya. nanti. Itu aja. Udah kuser nih, siap-siap Rahma Ular mengajukan pertanyaan. Gak apa-apa. Rahma Ular Selesokiat kita ke Jakarta ya dok. Udah ku-share nih. Nah, Siap-siap Rahma Ular mengajukan pertanyaan. Ada lagi nggak Bu yang disampaikan sama healthies kita mengenai korelasi makanan sehat dengan olahraga ini Bu? Kurangi makanan yang berlemak, kurangi makanan yang berminyak. Say no to the gula. Usahakan say no to gula. Tapi kalau nggak bisa menokan gula, seminimal mungkin jangan pernah menyentuh gula. Oh gitu. Ya. Gula itu yang mau menaikkan. Gula Kalau itu diganti gulanya Bu? nggak ada istilah mau Nggak ada? diganti jadi gula aren, gula oren, gula merah, gula apa nggak Ikan ada. muslim kayak gitu-gitu nggak bisa? Nggak ada. Hindari gula sedini mungkin atau seminus mungkin. Kebanyakan gula bisa diabetes mellitus pada orang tua. Kebanyakan gula di usia seperti kita bisa bikin tua. Kebanyakan gula di usia anak-anak bisa bikin autis. Kebanyakan gula pada orang tua, lansia, selain bisa bikin DM, juga bisa bikin demensia. Terus kalau nanti udah berolahraga yang kuat, yang udah rutin, tapi mengurangi gula sama sekali nggak gula itu nggak bahaya Bu? Nggak bahaya, sama Biasanya sekali nggak kan- bahaya. biar- Karena yang dibutuhkan saat kita berolahraga adalah kalori, karbohidrat. Biasanya orang kalau udah capek, apa kan, kekurangan gula ini, lemas, kita dikasih minum air gula, kayak Itu gitu. kalau orang yang sudah kena penyakit. Oh gitu. Kalau orang yang sudah kena penyakit gula itu kita tidak bisa membahas kayak begini aja, melek. Iya. Nggak bisa bahas kayak seperti ini, harus memang dengan edukasi tertentu. Intinya jangan menyentuh gula sedini mungkin. Dan olahraga sedini mungkin, membentuk otot sedini mungkin. Kalau untuk ini sama juga sama orang yang penyakit hipertensi. Sama. Sama. Semua. Karena apa? Dengan adanya otot, pembuluh darah, sel saraf di tubuh kita itu terlindungi, terkontrol dengan baik. Dan yang paling penting bagi perempuan, olahraga bareng teman-teman bisa menurunkan stresor ibu-ibu atau emak-emak rumah tangga. Karena kalau kita lagi olahraga tuh tiba-tiba jumpa kawan, hey, gitu. Jadi olahraga mulu jadinya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah benar minum kopi atau suplemen itu tertentu bisa meningkatkan performa kita berolahraga? Benar sekali teman-teman, Iya. benar sekali. Jadi kopi itu tidak salah, teman. Tolong dicatat garis bawahi. Kopi tidak salah. Tapi jangan sejerigen juga ya ini. Mabuk. Itu lambung. Lambung teriak, Bu. Ya. Kopi tidak salah. Kopi tidak salah, sehari bisa diminum kurang dari 100 ml. Itu 100 ml kalau kita kirakan di setengah botol ini. Ya, 100. Tapi dengan tapi ya. Jangan catatan tanpa gula sedikit pun. Tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer. Itu boleh kopi apa aja? Wah, Yang saset-saset dulu atau kopi enggak? Ada kopi-kopinya? Real kopi. Oh, real kopi. Kopi-kopi hitam itu, Bu, ya. Kopi hitam, real kopi tanpa campuran. Bahkan bisa menyehatkan jantung. Oh gitu. Meningkatkan performa fungsi jantung. Tapi ingat sekali lagi,
tanpa Gula. gula, creamer ataupun susu. Oh, Saya gitu. setiap pagi Kopi. minum kopi tapi segini doang. Kopi hitam. Itu yang kopinya, yang tadi katanya atau suplemen Bu. Misalnya kita udah diet, minum-minum Suplemen obat ini. diet maksudnya? Iya. Oh, itu kalau gimana obat tuh? diet yang sembarangan sih tidak anjuran. Mm-mm. Tapi obat-obat untuk proses pelangsingan atau obat untuk mengurangi obesitas itu memang terkadang diperlukan oleh dokter pada kasus-kasus tertentu. Makanya saya bilang tadi itu harus konsultasi Konsul langsung. dokter ya, Ya, jangan beli-beli yang dengar-dengar Tidak bisa dari sembarangan. awan burung ya. Nah, Awan-awan burung, iya benar Bu. mana tahu nanti, Kalau mendung burung nggak ada Bu. mana tahu nanti kan kabar-kabar dari kawan. Aku udah minum ini Jangan. nih, minum ini ya kan. Jangan, ini minum dulu ya. Minum boleh. Minum dulu teman. Siapa lagi? Oke, udah habis Nonton ya. sambil makan Kopi bakso. angku-angku ya Dok. Iya benar. Iya, Kopi angku-angku. kopi hitam. Tapi angku jangan bergula ya angku. Jangan kopi saset-saset, Iya. no gula, no susu. No susu, no creamer. Creamernya. Jadi yang dijual-jual di toko bak-bak, ya, Oh ya, tahu kan toko Iya. bak-bak itu atau toko-toko yang di Indo April itu kan, atau di Betamart Iya. itu kan kopi-kopi gitu tuh ya. Nggak bisa. Gitu. Tahu dong Indo April, tahu dong. Suaranya mana tahu nggak Indo April? nah 8 menit lagi ya. Udah selesai kayaknya, waktunya tuh udah ada tuh timing Iya. selesainya. Ya, setelah ya, Pertanyaan ya. juga udah nggak ada lagi. Kita tutup Bu, kita tutup. Tenang, kita tutup. Kesimpulan Ibu nih untuk healthies kita di Ya, di rumah. kesimpulannya olahraga sedini mungkin, jangan mageran. Mm-mm. Olahraga sedini mungkin, terserah mau olahraga apa aja. Udah deh, damai-damai aja lah kita. Apa aja yang penting nggak mageran. Mm-mm. Tapi kalau memang Anda sudah tidak mager, apa yang terbaik? Olahraga beban. Beban. Olahraga beban gitu. Tapi kalau mager udah apa aja boleh dah, yang penting gerak. Ya, gitu, dan hindari Sekarang pun juga. udah musimnya bisa di-share-share juga di YouTube apa yang bagus. Nah, jadi ya. di YouTube itu banyak senam-senam aerobik dan Iya. gerakan-gerakan beban yang bisa membentuk otot, itu banyak gratis di YouTube Ya. tanpa berbayar. Yang premium pun nggak perlu. VIP premium nggak perlu, gratis semua. Cuman ada iklan paling. Konsisten ya. Ya konsisten satu lagi, benar, konsisten satu lagi. Udah. Ya, selesai kayaknya nih Bu. Nah, Elkis ya, memang sangat-sangat berbeda podcast kita dengan narasumber yang wow ya. Kalau Ya. karamel macchiato apa itu? Kalau karamel macchiato medium dok. Yang, Apa? Yang kecil, yang kecium. Oh, namanya karamel macchiato, nama Iya. kopinya karamel macchiato. Kan juga kan dia harus. Bu, Anda udah mageran minum karamel macchiato medium pula, Bu. Udahlah itu, Bu. Check out aja. Udahlah itu, Bu. Nikmati aja hidup ini, Bu. Apotek udah tutup, nggak ada obat. Udah ya Elkis ya. Mau aerobik, kane pelanggaran. Apa sih? Mau aerobik kani galakkan. Masa Pak laki, CEO Bu. tukang galak-galakan sih, Bu? Suami Ibu ini CEO. Oh iya. Ya. Ini perempuan ini Ibu CEO, Rahma. iya Ibu Rama ini istri CEO Grup Zang. Iya, Bapak. Kenal Ibu. Kenal sekali. Saya memang berasal dari keluarga Zubzewing, ya kan? Jadi Ibu ini, perusahaan saya kerjasama dengan Bapak Grup Zang. Oh. Gitu. Suami Ibu ini CEO Grup Zang. Di sini. Ya, dokter. Iya benar. Selain dokter juga dia CEO. Aduh, nah Elkis ya, nggak terasa sudah 1 jam kami menemani. Ya, dengan sudah saatnya kami undur hura-hara diri. kami di sini. Aduh, dengan menemani hujan, istirahat Elkis semoga terhibur. Apa yang disampaikan dokter kami bisa ada yang diambil. Ambil. Ya nggak bisa. Ya udahlah, jalan ini kami. Apa yang bisa diambil ya dok ya. Jadi ininya ya. Nah, Elkis, udah dok, nggak disampaikan lagi. Udah, silakan ya. Nah, Akhiri saja. kita Mohon berjumpa. maaf jika ada kekurangan. Sangat kurang. Bertemu lagi nanti ya Elkis ya. Stay tune terus acara podcast kita setiap hari Kamisnya. Berubah-ubah ininya.
narasumbernya, hostnya dengan tema-temanya yang nggak kalah bagusnya yang disampaikan ya Heltis ya. Kami, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga narasumber kami Dr. Ola ya. Lebih dan kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Heltis. Sampai dulu. Haus ya. Lama ya.